Shalom. Lemes ya. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini saudara? Luar biasa? Luar biasa. Kalau luar biasa coba kita mau sapa kanan kiri kita. Katakan halo, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita akan memulai persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau mengangkat penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Mari dengan bersuara katakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat keajaiban-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu menjadi kekuatan kami bagi setiap kami yang lemah Tuhan. Engkau jadi tempat penghiburan kami dikala kami merasakan susah hati Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Mari angkat penyembahan kita. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu lebih lagi mari naikkan penyembahan kita. Allah Engkau dahsyat Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau nyatakan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau ciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Engkau besar Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu mengherankan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu
kasih-Mu padaku. Mari nyatakan bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang telah memulai segala yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalam kami Tuhan. Amin. Yang baik dalam Engkau menjadikan kami, Engkau menjadikan amin Tuhan, serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Sebab Engkau Yesus, Yesus, Kau telah memulai, amin, karya-Mu Tuhan, karya yang mulia dalamku. Sebab Engkau gantikan hidupmu Tuhan, berikan hidup amin, sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang kami mau memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, mari nyatakan bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, amin, yang tak pernah Yes, Lord. meninggalkan Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau tangan-Mu. menyembah-Mu, Sekarang ku menyembah amin, Allah yang mulia, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. lebih lagi mari nyatakan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu,
sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Bagi setiap kami Tuhan, penolong kami, kekuatan kami, penghiburan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami, yang terus berperkara penuh Tuhan atas kehidupan kami Tuhan, yang terus menyertai kami sepanjang masa Tuhan. Hari demi hari Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami berikan apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati, hidup kami, waktu kami Tuhan Yesus. Kami mau kembalikan kepada Tuhan saat hari ini lewat persekutuan kami Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami naikkan Tuhan Yesus boleh menjadi sesuatu yang berkenan Tuhan atas Engkau dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti yang di surga Tuhan Yesus. Kami akan bersuka cita lebih lagi, bersorak-sorai lebih lagi, meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk meninggikan Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari kita menyatakan bersama-sama haleluya. Amin, haleluya. Shalom. Shalom. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Masih semangat untuk menyembah Tuhan? Amin. Biarlah roh kita menyala-nyala. Haleluya. Ku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Saudara di sini percaya kalau kita lebih dari pemenang? Amin. Amin. Lebih dari pemenang.
sukacita. Amin saudara-saudara, silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan dan saat ini tiba saatnya kita akan memasuki sesi kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak bersyukur Tuhan Yesus untuk saat ini Tuhan, ketika Kau tetap memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk duduk, diam, tinggal di dalam hadirat-Mu, mendengar setiap sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap sabda kebenaran firman Tuhan, meresponinya dengan baik sehingga setiap apa yang boleh kami terima boleh bertumbuh subur, berakar kuat, bahkan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk menerima dan menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Nyatakan, ku mau seperti-Mu Yesus, ku
kerinduan kami Tuhan, untuk kami terus dipenuhi oleh kuasa-Mu dan menjadi Yesus dalam kehidupan kami. Bersyukur dan bersyukur karena segala kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Terus berhadiratlah Tuhan di tempat ini, dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan-Mu, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu. Dan berikan kami telinga untuk mendengar, hati yang taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Tidak ada suaranya. Apa kabar? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bulan ini gereja kita mengambil tema yaitu kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Dari dua pembicara yang lalu, belajar tentang hal ini, dan pagi hari ini kita akan lebih lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Kolose pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Ini merupakan ayat nats kita di bulan ini. Kolose pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan bacakan ayat yang kelima, 6 dan yang ketujuh, kita akan bersama-sama ya. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, ini Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa dia tidak ada dan dia tidak bersama-sama dengan jemaat Kolose pada waktu itu karena dia ada di penjara. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Sebentar Bapak Ibu Saudara, ini ayat yang kelima dulu, Mbak Dita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cek ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Paulus katakan bahwa aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhanmu di dalam Kristus. Paulus melihat jemaat di Kolose ini jemaat yang baik, jemaat yang mengikuti Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Ayat yang ke-6, silakan. Ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan, surat Kolose merupakan surat yang diberikan Paulus kepada jemaat di Kolose. Dibangun oleh seorang teman pelayanannya dinamakan Epafras. Epafras datang ke Paulus, dikatakan bahwa ini loh jemaat Kolose.
jemaat yang tertib hidupnya, dia mengikuti teladan Kristus Yesus. Tetapi ada masalah pada saat itu, jemaat di Kolose ini ada di persimpangan jalan. Mereka ada dalam persimpangan jalan antara kebudayaan, agama maupun cara hidup mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, jemaat di Kolose ini melihat bahwa ada pengajaran yang menggocoh imannya kepada Yesus. Mereka benar-benar ikut kepada Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tetapi yang terjadi adalah ajaran-ajaran mereka menambahkan bahwa Yesus itu harus ditambahkan. Artinya ada Yesus plus plus. Melakukan ibadah ya, tetapi harus melakukan kebudayaan pada saat itu. Sehingga iman mereka mulai tergoncang. Oleh sebab itu Paulus memberikan surat, memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose untuk mereka tetap teguh di dalam Dia. Nah, berbicara pada tema pagi hari ini, kita akan melihat tentang kepenuhan Kristus. Klik aja Mbak Dita. Saudara kasih dalam Tuhan, saya membawa ini. Nah, angkat sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, klik aja. Langsung lanjut. Kepenuhan artinya penuh, sudah terisi. Tidak ada ruang yang kosong, lengkap. Kemarin Opa Ishak di minggu pertama sudah memberikan ilustrasi ini, tapi saya coba menggambarkan seperti itu. Saya ingat di sebuah kisah dalam Yohanes pasal 4 ayat yang keempat, pasal yang keempat dan dari satu perikop ini. Ini kisah tentang Tuhan Yesus bersama wanita Samaria. Pada waktu itu Tuhan Yesus duduk di sumur Yakub, dan pada saat dia duduk di sumur Yakub, datanglah wanita Samaria hendak mengambil air pada saat itu. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada wanita di Samaria, wanita Samaria, "Hei wanita Samaria, bolehkah aku minta air daripadamu?" Wanita Samaria ini katakan bahwa, "Loh, apakah boleh? Karena engkau Yahudi, aku Samaria." Pada waktu itu tidak ada perbincangan, tidak boleh untuk mereka berbicara, komunikasi aja pun tidak boleh. Tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan komunikasi dengan wanita Samaria. Kemudian, "Kalau engkau berikan air ini, aku berikan air kehidupan ini, engkau tidak akan haus lagi." Ini bahasa saya, saudara, untuk membersingkat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka diskusi dan diskusi, akhirnya Yesus berkata kepada wanita tersebut, "Ibu, sekarang pulanglah kepada suamimu." Apa yang terjadi? Wanita itu berterus terang kepada Yesus bahwa saat ini yang tinggal dengan dia bukanlah merupakan suaminya. Yesus berkata, "Benar. Karena yang tinggal dengan engkau saat ini bukan suamimu. Ada 5 suami yang lain." Artinya ada kekosongan dalam kehidupannya. Contoh, gelas ini kosong, Bapak Ibu. Hal ini saya bicara tentang duniawi. Kalau bicara tentang hal duniawi selalu haus dan haus, tidak akan puas dengan apa yang didapat. Tidak akan puas apa yang didapat. Wanita Samaria punya 5 suami, dia tidak puas. Dia coba cari yang lain secara duniawi. Yang lain pun begitu, saudara.
Saudara cari kekayaan, saudara cari kelimpahan, nggak akan ada puasnya. Karena ini sifatnya duniawi. Habis. Kalau duniawi pasti habis. Ada ruang kosong. Terus saya minum. Saya haus banget Bapak Ibu. Tapi Yesus berkata kepada wanita Samaria itu, kalau aku berikan air kehidupan itu, kamu tidak akan haus lagi. Ini ibaratnya Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, air ini diberikan kepada gelas ini dan terus luber ya. Kalau engkau mendapatkan sumber hidup itu, engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan tidak hanya dipuaskan oleh Tuhan, sekitarmu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara penuh oleh Roh Kudus, penuh oleh Kristus, tidak saudara sendiri yang menikmati, tetapi banyak orang pun menikmati. Sekelilingi pun diberkati Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya pertanyaannya bagi kita, bagaimana agar hidup kita penuh di dalam Kristus? Kembali kepada ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, wanita Samaria itu ketika dia percaya kepada Yesus, di ayat-ayat akhir itu dia membawa hampir seluruh kampung yang ada di tempat dia untuk bertemu dengan Yesus dan percaya kepada Yesus. Ini loh, menjadi berkat bagi yang lain. Kalau saudara penuh dengan kepenuhan Kristus, saudara jadi berkat bagi orang lain. Dan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, agar kita bisa penuh dalam Kristus, harus berakar di dalam Dia. Katakan berakar. Katakan berakar. Katakan dibangun. Tidak ada suaranya. Berakar, dibangun. Saudara kasih dalam Tuhan, tahun 2009, tanggal 9 Juni, gereja kita runtuh. Bekasnya itu loh masih ada. Insinyurnya datang ke sini Bapak Ibu. Insinyurnya datang ke sini, dia tanya, kenapa ini kok bisa sampai runtuh? Kayunya itu sebesar kaki saya, bahkan besar lagi. Kok bisa? Kanan kiri ini dimakan rayap Bapak Ibu. Dan akhirnya jatuh. Pertanyaan yang kedua, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena nggak ada yang ngecek ke atas. Yang ketiga, dia katakan gini, untung pondasinya kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, ini akan hancur turun ke bawah. Saudara, kalau kita punya pondasinya di dalam Kristus, mau tantangannya berat, mau masalahnya berat, mau pergumulannya berat, tapi ketika engkau ada nancep kali Gusti Yesus, engkau akan kuat. Katakan amin. Yang ketiga lanjutnya, berakar. Ini sebuah kisah lagi saudara. Di Timur Tengah ada kurma. Kita juga menikmati kurma kalau hari-hari Lebaran. Bagaimana cara kurma itu tumbuh? Atau bagaimana cara kurma itu ditanam? Ternyata kurma itu ditanam benihnya di dalam pasir
ketika itu ditanam di pasir kemudian ditahan dengan batu-batu. Maksudnya supaya dia tidak naik ke atas dulu, tetapi dia turun ke bawah sampai dia mendapatkan sumber air, sampai dia mendapatkan nutrisi, sehingga ketika dia kuat, dia bisa tembus pecahkan batu tersebut dan akhirnya pohon itu tumbuh tinggi. Meskipun ada angin, meskipun ada badai, meskipun ada segala sesuatunya, dia tetap kuat. Kenapa? Karena akarnya kuat. Kalau saudara dan saya, yang pertama tadi kita dibangun dengan dasar hanya kepada Yesus. Kita berakar kepada Kristus, kita akan kuat saudara. Meskipun banyak tantangan, rintangan, hari-hari ini tahun 2022, dikatakan akan ada resesi. Karena hari ini kemarin Bitcoin katanya hampir turun dari 97 juta atau 1.700.000 jadi 0, berapa persen ini. Gak ada kalau kita hanya berpegang kepada hal yang duniawi, gak bisa dipegang saudara. Tetapi kita hanya berakar hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara yang saat ini live streaming, Enggar dan Bagus yang mendengarkan, melihat, nonton ataupun yang lain, saudara, kau tetap harus berakar dan memiliki pondasi yang kuat di dalam Kristus. Poin yang pertama. Poin yang kedua, agar hidup kita penuh di dalam Kristus, teguh di dalam iman. Iman yang teguh diukur oleh kualitas hubungan kita dengan Allah dan kepercayaan yang mutlak. Saya ulangi, iman yang teguh diukur oleh kualitas kita, hubungan kita, dan kepercayaan yang mutlak kepada Allah. Kemarin saya dengarkan Budi Asali, dia katakan gini, meskipun kamu sudah STH, meskipun kamu sudah MTH, meskipun kamu sudah PhD bahkan doktor, kalau engkau enggak mau belajar firman Tuhan, kalau engkau enggak mau berdoa kepada Tuhan, kalau engkau enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau akan habis. Engkau akan habis dengan ajaran-ajaran yang palsu. Kolose ini juga berbicara seperti itu saudara. Ada filsafat-filsafat kosong pada saat itu. Ada ajaran-ajaran palsu pada saat itu. Ada budaya yang mencampur adukan dengan agama Kristen pada saat itu. Sehingga Paulus katakan, teguhkanlah hatimu. Bicara tentang keteguhan, yang pertama kita lihat bahwa iman yang teguh harus memiliki kualitas yang baik, memiliki kualitas atau hubungan yang baik dan kepercayaan yang mutlak. Mutlak itu tidak bisa digantikan apapun. Alkitab sampai hari ini mutlak. Yang katakan mau diamandemen pun tidak bisa sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 45 katanya mau diamandemen pun tidak bisa. Karena itu sifatnya mutlak. Sehingga keteguhan iman kepada Kristus adalah mutlak bagi orang percaya. Kualitas hubungan dengan Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun. Ini penting saudara. Saya akan kasih makanan yang agak keras kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kualitas hubungan itu berbicara tentang bagaimana engkau mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kualitas hubungan dan kepercayaan kepada Tuhan adalah bagaimana kita mengambil keputusan untuk kita hanya berpaut kepada Tuhan. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan pekerjaan kita, tidak mengandalkan pimpinan kita, tidak mengandalkan keuangan kita. Enggak. Kepercayaan yang mutlak hanya kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kalau berbicara tentang kualitas, kita melihat cara hidup jemaat mula-mula. Nanti setelah tanggal 26 kita adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan 10 hari seperti biasa kita akan doa malam. Dan saya mengajak saudara, jika saudara diteguhkan oleh Tuhan, bersama-sama ambil keputusan untuk puasa 10 hari dengan saya. Kita ambil keputusan, jelas. Kalau kau punya kualitas dengan Tuhan, kau gak akan tinggalkan ibadah itu. Kalau kau punya kualitas hubungan dengan Tuhan, engkau pasti akan utamakan Tuhan dalam hidupmu. Kau akan alihkan segala sesuatunya. Tahu jam-jam ibadah, tahu jam-jam doa, tahu jam-jam baca firman Tuhan. Itu yang akan jadi prioritas. Karena ketika kau prioritaskan Tuhan, Tuhan pun akan prioritaskan engkau. Bicara tentang kualitas. Jadi setelah tanggal 26 sampai dengan 10 hari ke depan, saya ajak saudara untuk ambil bagian ini, doa puasa 10 hari. Selanjutnya, iman yang teguh tidak berusaha untuk menaklukkan kehendak Tuhan agar sesuai dengan kehendak kita. Iman yang teguh, ini loh keinginanku loh Tuhan. Kalau ini inginku, kau pasti akan memberkati, kau pasti akan jawab. Itu yang punya, kalau itu merupakan iman yang teguh, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Aku punya keinginan, contoh. Kalau itu jadi pasanganku, Tuhan, ini ada seorang pasangan kasih. Tuhan, kalau ini jadi pasanganku, berkatilah. Tapi kalau bukan Tuhan, jadikanlah dia pasanganku. Memaksakan Tuhan. Tetapi seperti Yesus, ketika dia harus ambil cawan itu, cawan kematiannya itu, dia katakan bahwa bila ini kehendakmu, jadilah sesuai dengan kehendak. Memiliki iman yang teguh. Ini dalam saudara. Kalau bicara tentang hal ini dalam, karena memang bicara tentang teguh di dalam iman itu, bagaimana hubungan kita, bagaimana kualitas kita, bagaimana kehendak Tuhan berotoritas dalam hidup kita. Kita bukan siapa-siapa lagi, karena otoritas ilahi yang ada dalam hidup kita. Kembali pada wanita Samaria itu, dia nggak malu lagi saudara. Ketika dia terima Yesus, dia tidak malu lagi. Ketika ia mendapatkan air kehidupan itu, dia nggak malu lagi. Karena dia datang sebelum dia terima Yesus itu, dia datang jam 12 siang, nggak ada orang pada waktu itu. Tetapi ketika dia terima Yesus, dia bisa jadi berkat. Selanjutnya, agar hidup kita penuh di dalam Kristus, kita melimpah dengan syukur. Ayat yang ke-7C. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kembali ke jemaat Kolose. Jemaat yang punya tantangan, punya pergumulan, punya masalah, punya ajaran-ajaran yang palsu, punya ajaran yang menyesatkan, filsafat-filsafat palsu. Semuanya ini menekan jemaat Kolose supaya imannya mulai goyah. Tetapi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose untuk mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur artinya ada kekuatan yang dahsyat. Ada kekuatan yang dahsyat saat kita mengucap syukur.
Walau situasi tidak mendukung, kita sedang mengaktifkan iman kita. Gus Dur waktu dulu katakan wong Kristen kuwi tekno diemin aja, kasihin kelimpahan, dia akan mati sendiri. Tapi ketika kalian gencet dia akan bertumbuh. Dan hari-hari ini kekristenan bertumbuh luar biasa di Indonesia. Sehingga kalau kita diberikan hal yang baik, puji Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang tidak baik, waktunya kita mengaktifkan iman kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar hidup kita dipenuhi oleh Kristus Yesus. Yang pertama tadi katakan bahwa kita harus berakar di dalam Dia, memiliki dan dibangun di atas Dia. Selanjutnya teguh di dalam iman. Yang ketiga mengucap syukur dalam segala hal. Sulit Pak Pendeta, sulit. Sukar Pak Pendeta, sukar. Masalahku berat di rumah tangga, masalah ekonomiku berat, masakan harus mengucap syukur. Saudara, kembali lagi. Kalau kita mau mengucap syukur, ada kekuatan yang besar dalam kita. Saya yakin dan percaya saudara sering mengalami hal ini. Ketika saudara dalam tekanan hidup, saudara dalam pergumulan yang berat, saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membawa ucapan syukur saudara, dan ketika kau bawa ucapan syukur itu beratnya luar biasa. Saya alami itu saudara. Saya punya pergumulan beratnya luar biasa. Tetapi saya diajarkan bagaimana kuasa ucapan syukur. Ketika saya berkata aku mengucap syukur dalam hati saya, dengan seluruh aspek hidup saya mengatakan kepada Tuhan, aku mengucap syukur. Ada seperti air dingin yang menetes dalam hidup saya, hati saya, dan saya disegarkan. Pernah alami? Gak ada suaranya. Pernah alami? Ketika saudara jalan, naik motor, naik kendaraan, saudara tahu-tahu diberikan satu pujian, saudara tahu-tahu nangis sendiri, ada damai sejahtera. Pernah ngalami? Ketika saudara ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saudara kuat. Pernah ngalami? Gak ada suaranya. Pernah ngalami? Di situ kekuatan daripada Tuhan. Gak mampu kita. Karena kita hanya debu dan tanah. Tetapi karena kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini doa saya kepada saudara untuk hidup dipenuhi oleh Kristus. Kepenuhan hidupmu ada di Kristus. Gak main-main lagi untuk Tuhan. Serius, sudah serius, tambah serius untuk Tuhan. Ibadah yang tidak begitu aktif, ibadah aja seminggu sekali masih dikorupsi. Hari ini bukan nyindir saudara, nabrak aja sekalian. Ibadah gereja kita ada 2 kali, ibadah tengah minggu dan ibadah minggu. Kalau saudara lebih mau aktif lagi dan rindu lagi, doa pagi 4:30 sampai jam 5:30.
mau aktif lagi ada ibadah youth. Aktif lagi ibadah wanita akan segera dilaksanakan. Itu kesempatan saudara. Saudara bersekutu itu kesempatan untuk saudara disegarkan iman saudara. Saudara dikuatkan, saudara saling mendoakan. Saudara pagi hari ini tidak nyindir, tidak mau apa, tetapi saya nabrak sekalian. Supaya saudara hidup semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan saudara akan dapatkan sesuatu yang indah dalam hidup saudara. Pemain musik silakan maju ke depan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya masuk di telinga kiri keluar lagi. Kalau masuk telinga kiri keluar lagi, ya sudahlah. Tetapi biarlah firman Tuhan ini masuk dalam hatimu, berakar dalam hatimu, bertumbuh dalam hatimu. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan agak keras, tetapi ini menguatkan iman kita untuk kita semakin dipenuhi oleh Roh Kristus. Haleluya. 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 Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin, amin. Melihat dan jadikan semua. Yesus mendengar Dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat. dan jadikan semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini bukan kebetulan jika saudara hadir pada pagi hari ini. Saudara yang ada di live streaming pun tidak kebetulan saudara menyaksikan ikut ibadah online pagi hari ini. Doa saya sebagai hamba Tuhan, biarlah kepenuhan hidup di dalam Kristus itu mengalir dalam kehidupanmu. Hari-hari yang semakin jahat ini saudara, kita hanya butuh berakar di dalam Dia,
dibangun di dalam Dia, teguh di dalam iman, dan membawa ucapan syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Meskipun ada tantangan, rintangan, pergumulan yang dihadapi, pagi hari ini sebagai hamba-Mu, aku berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya lewat saja, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini tertancap di hati kami. Amin dalam nama Yesus. Sehingga kami melihat Kristus dalam hidup kami. Haleluya. Sehingga Yesus ada dalam hidup kami. Hari-hari ini ketika kami merasa kosong hati kami, hati kami merasa bahwa Tuhan jauh daripada kami, saatnya saya undang saudara untuk kembali kepada Tuhan. Biarlah cinta mula-mula itu kembali hadir dalam hidupmu. Yesus mendengar. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. ku kan melihat. Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan Melihat dia dijadikan semua. Pertolongan Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu gak bisa kita capai karena kita manusia. Tetapi pertolongan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Saya yakin saudara sering mengalami hal yang kecil-kecil ini. Tetapi hal yang kecil yang saudara tidak dipikirkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Banyak jawaban daripada Tuhan yang tidak terfikirkan. Tetapi Tuhan beri yang terbaik. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Saya berikan waktu 2 menit ke depan untuk saudara datang kepada Tuhan. Minta kepenuhan Kristus dalam hidupmu. Pagi hari ini mintalah. Haleluya. Singkirkan pujian ini. Haleluya. Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Silahkan datang kepada Tuhan secara pribadi. Utarakan segala pergumulanmu kepada Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan, Utarakan kerinduanmu kepada Tuhan. dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat dia jadikan semua. Yesus. Lebih dari yang ku doakan. Silakan berdoa kepada Tuhan, saudara. Yesus menjawab. Biarlah kepenuhan Kristus itu dalam hidupmu. hidupmu. Ketika kepenuhan Kristus adalah hidupmu, kau tidak akan main-main dengan Tuhan. Di waktu yang tepat. Kau akan kembali serius dengan Tuhan. Melihat Haleluya. dijadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Haleluya. dia jadikan semua.
Saat ini jemaat pujikan pujian ini dengan hatimu. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari pujikan dengan kesungguhan hati kita. Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan imanmu katakan. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. ku Ku kan. kan melihat Dia jadikan semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari berdoa dengan saya. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. dari Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jika hari-hari ini jika hari-hari ini kami mulai jauh daripada Engkau, mulai jauh daripada Engkau, saat ini saat ini Engkau mendengar doa kami. Engkau mendengar doa kami. Kami rindu Kami rindu kembali kembali Engkau penuhi kami Engkau penuhi kami dengan kuasa-Mu. dengan kuasa, Penuhi kami penuhi kami dengan Roh Kristus. dengan Roh Kristus. Kami rindu Kami rindu untuk menjadi berkat. menjadi berkat. Kami rindu Kami rindu menjadi alat-Mu menjadi alat untuk kemuliaan-Mu untuk Tuhan. kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Kami rindu memiliki hati memiliki hati seperti jemaat mula-mula seperti jemaat mula yang mulai cinta mula-mula, mulai cinta mula dan kiranya dan kiranya Engkau Engkau menolong kami, menolong kami, memberkati kami, Memberkati kami, menjagai kami, menjagai kami, sehingga kami sehingga kami menjadi anak-Mu menjadi anak yang berkenan yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan Di dalam nama Tuhan dalam Yesus, nama Tuhan Yesus. Kau meteraikan ini Kau meteraikan dengan Roh Kudus-Mu. dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Om Musi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kehidupan kita. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan pujikan curahkan berkat-Mu. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan
berdoa buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan ini supaya menjadi berkat buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan bersama-sama menyaksikan warta jemaat pada minggu ini. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, puji nama Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru di bulan Mei tahun 2022. Gereja kita mengambil tema tentang kepenuhan Kristus. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 firman Tuhan katakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema bulan ini bicara tentang kepenuhan Kristus. Bicara kepenuhan Kristus artinya bahwa kehidupan kita merupakan atau punya teladan seperti Kristus. Ya, seperti bulan yang lalu kita berbicara tentang menjadi serupa dengan Kristus. Nah, tetapi di bulan ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana kepenuhan Kristus itu lebih dewasa dalam kerohanian kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari saya mengundang saudara untuk hadir di gereja kita untuk kita bersama-sama belajar menggali lebih mengenal lagi tentang Kristus, yaitu tentang kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama terus kami mengundang saudara untuk tetap hadir dalam ibadah raya dan juga anak di setiap hari Minggu pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian ada doa intim pribadi setiap minggu pukul 8:15 sebelum ibadah dimulai. Ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Kemudian biston pagi Selasa sampai dengan Sabtu setengah 5 pagi di tempat ini. Ibadah crown atau pemuda setiap Sabtu setengah 6 sore di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kembali lagi saya berdiri di sini. Shalom. Ya, selamat datang Mbak Tias. Atas kami bersyukur untuk kehadirannya. Anda bukan siapa-siapa, Anda adalah saudara kami. Betul ya? Anda bukan siapa-siapa, Anda Saudara adalah saudara bukan orang lain, saudara adalah keluarga kami. Selamat datang, ini dari Jepara, saudara kuliah di UNS Fakultas Fisika, luar biasa. Ini Fakultas Fisika, ilmu fisika itu ilmu yang saya hindari waktu SMA, jadi saya takut. Tapi saudari Tias ini ambil fisika itu luar biasa. Kemurahan Tuhan, saya undang terus untuk hadir dalam ibadah di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kanan kiri berikan salam dong. Berikan salam, selamat datang, haleluya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang saya singgung tadi bahwa tanggal 26 merupakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sehingga kita akan adakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Setelah ini para Lewi akan tunggu sebentar, kita akan bicara tentang hal itu ya. Setelah itu seperti tahun-tahun yang lalu, tapi 2 tahun yang lalu tidak terjadi ibadah doa malam. Kita akan mulai kembali doa malam 10 hari. Dan untuk adanya kegerakan, saya berdoa kepada Tuhan, saya digerakkan untuk mengadakan doa 10 hari dan doa puasa. Doa puasa akan dilaksanakan mulai tanggal 27 sampai dengan 10 hari ke depan, ke pencurahan Roh Kudus. Bagi saudara yang rindu untuk mengambil bagian
dalam doa puasa ini, saya mengajak saudara untuk ambil bagian ini. Supaya apa? Supaya kita disegarkan lagi. Roh Kudus sudah tercurah. Roh Kudus sudah tercurah. Waktunya untuk kita merefresh. Untuk Roh Kudus itu terus ada dalam hidup kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Nanti Bapak Pendeta Ishak Saudara Maji akan menutup doa berkat. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Dengan imanmu pujikan pujian ini. Haleluya. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Sehingga boleh menikmati jamahan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah kami yakin Tuhan Engkau telah menguatkan kami. Yang sakit Engkau menyembuhkan. Oh Tuhan, saat ini Tuhan kami boleh menikmati karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan dalam hidup kami untuk kami terus bertekun di dalam iman, untuk terus tetap tinggal di dalam Tuhan, untuk terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kami tahu itu memperkenankan hati Tuhan. Dan saat Allah berkenan dalam kehidupan kami yakin dan percaya semua kelimpahan ilahi dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu, untuk terus mengembalakan umat-Mu Tuhan, jemaat GPIS Pintu Iman, agar mereka terus bertumbuh di dalam kedewasaan iman, sampai untuk kami menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu saat ini, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua yang Allah kerjakan dalam hidup kami, semua indah dan baik adanya. Bapa di surga, kami hamba-hamba-Mu tidak dapat menyertai umat-Mu satu persatu, tetapi kami yakin Roh Kudus terus menyertai mereka. Sebab itu kami serahkan umat-Mu dalam penggembalaan-Mu Tuhan. Tuhan Engkau terus memelihara, menyertai, menolong, menuntun dan memberkati, sehingga tidak ada satu umat-Mu ya Tuhan, umat-Mu yang tercecer, tetapi semua ada di dalam lingkup kasih Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Tuhan berikan kerinduan hati kami untuk hari-hari ke depan, hari-hari yang telah ditentukan untuk kami beribadah. Kami boleh datang dengan kesungguhan hati, dengan segenap hati untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena waktunya sudah dekat, kedatangan-Mu sudah di ambang pintu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Bapa, membawa berkat rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus terus mengikat kita menjadi satu tubuh Kristus untuk menyongsong kedatangan Yesus. Hormat pujian bagi Tuhan dan berkat kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Mari kita berdoa.